Nah Bapak Ibu, baru minggu lalu kita merayakan hari apa saudara? Pentakosta, amin, Pentakosta. Jadi bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Nah kalau saya mau bilang bahwa hari ini kita masuk dalam sesi berikutnya, bagaimana hal apa yang terjadi setelah Pentakosta itu, apa yang terjadi dan apa dampaknya sampai hari ini. Kita berada dalam satu series baru, saudara, originally new. Jadi semuanya baru, tetapi saudara bukan hal yang baru. Jadi ada patronnya, ya sesuatu yang original. Original tetapi selalu Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Dia up to date selalu saudara. Amin. Jadi firman Tuhan ini masih relevan sampai hari ini. Terus baru Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi ini series baru kita selama 3 minggu ke depan. Jadi back to Acts. Jadi saya ingin bawakan mengenai fondasi dan kuasa daripada gereja. Nah kita akan belajar bagaimana gereja perjanjian baru, gereja mula-mulanya. Dan bagaimana gereja itu berdiri pada hari Pentakosta itu. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus yang kita peringati kemarin, untuk Pastor Yaya share buat saudara bisa lihat kembali itu. Bagaimana Tuhan memberikan rohnya, jadi Roh Kudusnya, pribadinya kepada gerejanya untuk menyertai gereja. Amin. Nah kita akan melihat itu dan bagaimana kelanjutannya sampai kepada gereja mula-mula. Bagaimana gereja itu sampai juga pada hari ini. Jadi fondasi dan kuasa gereja. Jadi ada satu fondasi saudara. Sewaktu gereja berdiri, nah itu fondasi yang luar biasa, cara hidupnya ada di situ. Saudara Bapak Ibu boleh mendengar kembali melihat khotbah pertama dari Pastor Petra, itu bagus sekali. Eksposisi mengenai daily kehidupan sehari-hari, lifestyle daripada gereja mula-mula. Bagaimana mereka hidup ya pada waktu itu dan pada hari ini itu masih up to date. Tapi saya memberi kepada saudara hari ini dalam angle yang lain, bagaimana apa itu gereja dan apa tujuan gereja. Lebih kepada perspektif umum, apa gereja dan tujuannya secara garis besarnya. Saudara, nah pada waktu kemarin kita lihat, ya belajar kemarin, nah kita melanjutkan Tuhan Yesus menjanjikan hari Pentakosta itu sebenarnya pada ayat-ayat sebelumnya. Di Matius juga Tuhan Yesus sudah berbicara kepada Petrus bahwa aku yang akan mendirikan gerejaku. Amin. Siapa yang mendirikan gerejanya? Tuhan. Ya, kita menghidupi gereja saat ini, tetapi Tuhan yang meletakkan fondasi yang benar. Amin. Dan fondasi itu adalah ketuhanan dan cara hidup. Nah, makanya saya bilang tadi, cara hidup bagaimana mereka sehari-hari mereka. Bapak Ibu boleh mendengar khotbah 1. Bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Itu penting sekali buat kita. Sehingga kita tahu kenapa kita ada di gereja. Pertanyaan yang pertama bagus banget. Bahwa perlukah gereja? Masih perlukah gereja saat ini? Dalam arti konteks kita on-site atau dalam satu kelompok bersama-sama. Atau saya online saja. Atau saya bisa bebas pilih di mana seperti restoran. Nah itu saudara bisa melihat nanti. Saudara, Yesus mengatakan, aku yang mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu janji Tuhan. Kemudian sewaktu dia mau naik ke surga sebelum hari Pentakosta di Matius 28, Tuhan Yesus juga berkata seperti ini. Matius 28, 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, jadi ini perkataan Tuhan, amin. Perkataan Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepada siapa diberikan kuasa saudara? Yesus. Diberikan segala kuasa. Kuasa apapun. Berarti unlimited. Tidak terbatas. Kuasa apapun. Kepada siapa? Kepada Yesus. Nah itu dalam Yunaninya dikatakan exousia. Ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi siapa penguasa surga, siapa penguasa bumi? Kembali, Yesus. Ya. Jadi ada yang punya kuasa di sana. Karena itu dia berpesan kepada gereja mula-mula,
kepada murid-muridnya waktu dia mau naik ke surga. Karena itu, kamu harus pergi, dikatakan. Pergi, tujuannya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan berkata seperti ini, saya punya kuasa dan saya akan berikan kuasa itu kepada engkau, mandat itu kepada engkau, tapi kamu harus pergi. Nggak bisa diam-diam, karena kuasa itu harus didemonstrasikan. Kuasa itu harus hidup, baru nyata dia punya kuasa. Amin. Kalau gereja itu diam, tidak disuruh pergi, nggak nyata saudara. Sebentar kita lihat sampai hari ini, bahwa kuasa itu harus disertai dengan pergerakan. Kuasa itu disertai pergerakan untuk menjadi hidup. Pergi dengan tujuannya apa? Menjadikan segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pergi dan baptis mereka. Karena saya mau mengajar saudara mengenai apa itu gereja dan tujuan gereja. Pergi, baptis mereka. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan apa saudara? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pergi, baptis, ajar mereka. Nah, ini gereja saudara. Ya, pergi, baptis, dan ajar mereka. Ini esensi gereja. Ya, itu penting banget. Nah, kalau cara bagaimana pelaksanaan hidupnya, cara hidup mereka, sebentar kita lihat Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47. Tapi poin utamanya, ini yang Tuhan bilang adalah pergi, ya, baptis dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan. Kembali, ada patronnya. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan, bukan mau-maunya murid. Amin. Jadi ada patokannya, ajar mereka yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan janjinya, ayat berikutnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melihat gereja, kita lihat tadi bagaimana janji Tuhan ini diberikan kuasanya itu. Exousia tadi, waktu dia mau naik ke surga, dia bilang seperti itu. Itu berarti bertindak dalam nama Tuhan sebagai saksi. Jadi Yesus yang punya kuasa, bukan kita. Kuasa itu diberikan kepada kita. Seperti itu saudara. Kuasa itu diberikan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Kuasa untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan perintah kita, bukan ajaran kita, tapi firman Tuhan. Gitu. Jadi exousia itu diberikan kepada gereja, kepada rasul, kepada saudara, kepada murid pada waktu itu. Saudara William Edwin berkata bahwa exousia berarti diterjemahkan dalam Inggrisnya juga authority, otoritas, tetapi lebih kepada kedaulatan mutlak. Jadi itu mutlak. Kedaulatan yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Saya mau beri pemahaman saudara supaya saudara mengerti apa sih saya gereja. Apa sih manfaatnya saya? Apa saya cuma datang hari Minggu, duduk menyanyi? Ada suatu kedaulatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini hak istimewa buat kita. Amin. Satu kedaulatan dari Tuhan. Tuhan yang punya, bukan kita. Ibaratnya kalau mereka polisi atau tentara atau mereka yang berseragam, saudara, Tuhan berikan itu kepada dia. Sehingga dia bertindak atas nama itu, bukan pribadi. Kalau saudara berseragam, saudara punya itu, saudara bertindak atas nama polisi, atas nama undang-undang. Itu kuasa yang Tuhan berikan. Itu exousia kepada gerejanya. Untuk mengikat, untuk melepas, untuk mengusir setan. Untuk melakukan apa saja untuk menyembuhkan atas nama itu saudara. Dengan kuasa itu yang Tuhan berikan. Itulah kedaulatan mutlak. Nah bahasa ini, exousia dari bahasa aslinya. Exesti yang berarti itu sah. Sah, mutlak, sah. Nggak bisa diganggu gugat. Jadi itulah hebatnya gereja sebenarnya. Itulah kehebatan daripada kita saat ini. Jadi kita harus bersyukur ada di satu jemaat saudara. Artinya sah untuk pergi. Sah untuk menjadi saksi. Sah untuk memuridkan orang. Sah untuk membaptis. Sah untuk mengajar. Sah untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat saudara. Itu sah. Betapa hebatnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Supaya saudara menyadari betapa hebatnya. Jadi kita harus exciting menjadi gereja.
Amin. Sah, saudara. Jadi tidak ada pengangguran dalam gereja. Enggak ada orang berkata begini, oh itu pastor punya tugas. Oh itu pemimpin life group punya tugas. Saya hanya duduk-duduk saja, saya hanya mau datang. Saudara, sebagai murid, dan kita semua adalah murid. Amin. Murid Yesus punya otoritas, punya keabsahan sah, saudara, yang Tuhan berikan buat saudara. Supaya kita tidak menganggap, karena nanti akan ada tujuan gereja buat apa, saudara. Saudara, akhirnya Kisah Para Rasul 8 tadi dikatakan. Waktu setelah itu, saudara, Yesus naik. Tuhan bilang seperti ini kelanjutannya. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah ini saudara, ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa itu tadi. Kuasa daripada Tuhan itu. Ya. Kuasa daripada Allah sendiri. Kuasa untuk melakukan. Menggerakkan semua itu. Dinamis. Dynamic. Ya. Power seperti itu. Itu kuasanya. Tapi itu bukan lahir dari kita. Itu dari Tuhan yang tadi. Kita hanya melakukan. Hanya mempraktekkan melakukan dunamis itu. Tapi exousia hanya dari Tuhan. Saudara ngerti gak ya? Dari Tuhan. Kalau kita hanya mau melakukan ini tanpa otoritas dari Tuhan, itu gak ada apa-apanya. Tidak akan ada apa-apanya. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan yang memenuhi kita, yang Tuhan katakan tadi, kemudian ada pergerakan dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang menggerakkan itu, maka itu akan hidup. Jadi saudara, saya mau bilang bahwa pentingnya Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam gereja. Kalau kita tidak dibaptis Roh Kudus, kalau kita nggak percaya Roh Kudus, maka kuasa yang dari Tuhan itu tidak bisa diaktifasi. Amin. Nggak bisa. Saudara lihat ada akhirnya orang bilang, saya nggak bisa ngusir setan, saya nggak bisa. Kami nggak percaya itu. Saya nggak percaya, saya hanya mau dengar khotbah, saya hanya mau baca firman. Tapi saya nggak percaya saya bisa ngusir setan tuh. Saya nggak bisa percaya mendoakan orang. Padahal Tuhan sudah beri exousia kepada kita. Nah bagaimana dinamis kita untuk melakukan itu. Percaya bahwa itu akan ada kerjasama. Rohnya Tuhan dalam diri kita. Itu yang menggerakkan dan melakukan semuanya. Amin. Jadi luar biasa gereja. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu bersemangat bahwa saya bisa. Bukan karena saya, tapi karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mengerti itu, maka gereja, tujuan gereja, kita lihat akan luar biasa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Nah saya ini ingin baca saja, tapi saudara perhatikan ayat demi ayat ini. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini kuasa yang diberikan oleh Tuhan exousia tadi kepada murid-muridnya. Dalam hal ini Petrus yang secara dunamos, dynamic, dia yang berdiri saudara. Padahal barusan saja dia lakukan apa Petrus? Dia baru menyangkal Yesus. Iya kan? Dia baru menyangkali Tuhan. Tetapi dia juga orang yang pertama yang berdiri, membangkitkan kegairahan dia dan percaya kepada firman Tuhan. Dan dia mulai berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Wah ini penginjilan yang luar biasa. Amin. Saudara, mereka bertekun dan kemudian cara hidupnya. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti dan mereka berdoa. Nah ini cara hidup mereka. Kemudian apa yang terjadi? Banyak mujizat yang terjadi. Siapa yang buat mujizat? Rasul-rasul itu membuat mujizat. Mereka yang buat bukan. Tuhan dalam diri mereka. Amin. Kuasa itu dalam diri mereka. Dan yang hebatnya gereja ini tetap menjadi percaya. Kalau bukan Tuhan, banyak sekali akan terjadi perpecahan, ketidaksesuaian, ketidakingginan, dan ribut, saudara. Tetapi karena Tuhan, betul, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi untuk mengasah, mempertajam gerejanya, supaya kasihnya makin kuat. Saudara, apakah saudara akan berpikir untuk apa saya ke gereja? Terjadi juga perselisihan, di sana juga begitu. Ini enggak ada. Itu siasat setan supaya kita tidak mau bergabung di dalam suatu gereja. Dalam hal ini. Kenapa terjadi seperti itu? Yesus sudah perlihatkan ketidaksesuaian, bahkan Petrus yang menyangkal dia. Tuhan tetap rangkul. Amin. Ada ketidaksesuaian di antara para rasul. Antara Petrus dan Paulus, saudara. Tetapi karena mereka punya Holy Spirit, mereka menangkap apa yang Tuhan bilang, Tuhan mau cara ini selesai. Amin.
Jadi bagus Pak Peter bilang tadi, apa tidak ada masalah dengan masalah. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Dan siapa yang bisa menyelesaikan itu? Tuhan. Mengenai apa? Roh Kudus. Dan inti poin daripada gereja, makanya gereja disebut gereja pada hari Pentakosta, sewaktu Roh Kudus datang kepada mereka. Itulah hari ulang tahun gereja sebenarnya. Hari Pentakosta. Dan Roh Kudus ini yang mempersatukan mereka dari segala macam orang-orang ini yang berbeda pendapat. Tuhan lakukan banyak hal. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang murah hati. Mereka menjual harta miliknya dan mereka membagi-bagikannya kepada semua orang. Mereka orang-orang yang murah hati, generous, saudara. Enggak ada orang yang egois di sana. Karena pada waktu itu memang kondisi perlu pada waktu itu. Dan mereka hidup bertekun, mereka hidup sehati. Dan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah untuk berdoa dan makan dengan tulus hati. Amin. Tidak ada hal yang tersembunyi dalam diri mereka. Dan sambil memuji Allah, kehidupan mereka adalah kehidupan yang memuji Tuhan, bukan yang bersungut-sungut. Dan akhirnya dampak ini mereka disukai semua orang. Jadi orang-orang sekitar itu menyukai mereka. Cara hidup mereka, apa yang disukai? Cara hidup. Amin. Bukan pribadi mungkin. Dia tahu pribadi, tapi dia orang-orang lihat kehidupan murid-murid ini. Dan akibat itu Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambahkan jemaat? Tuhan. Apabila gereja itu sehat, apabila gereja punya cara hidup seperti ini, apabila gereja itu mengerti purpose-nya seperti apa, Tuhan yang akan menambahkan. Bukan strategi manusia. Amin. Orang-orang akan bertumbuh dengan sendirinya. Anak saudara akan bertumbuh ketika saudara beri makanan yang sehat. Amin. Dia pasti bertumbuh. Dan penting pengajaran buat mereka supaya mereka mengerti apa sih, untuk apa pertumbuhan kehidupan mereka di dalam gereja. Jadi poin saya hanya dua adalah apa itu gereja dan tujuan gereja. Pertama, gereja itu universal dan gereja itu lokal. Ya. Penting sekali. Baru kemarin saya layani seorang anak usia 20-an, 22, 23 kali. Ya, anak dari satu ponakan dari satu jemaat kita di sini, dan dia beragama berbeda, saudara, punya keyakinan yang berbeda. Ya. Pertanyaan seperti itu, apa sih gereja itu? Apa itu perjanjian lama? Apa itu perjanjian baru? Apa perbedaan gereja? Gereja si A, gereja B, apa perbedaannya? Denominasi ini dengan ini yang dua yang besar. Misal apa itu Protestan, apa itu Katolik, apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru. Apa isinya? Saudara. Dan kenapa dia mau tahu itu? Itu penting buat seseorang yang belum pernah sama sekali ke gereja sampai hari ini. Yang keluarganya bukan Kristen. Yang gak pernah baca Alkitab. Tetapi Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia. Dan setelah saya menjelaskan, dia baru mengerti. Walaupun di Zoom 1 jam. Bukan Zoom, video call. Video call 1 jam itu cukup. Dan karena saya mengerti tugas ini, panggilan ini juga buat saudara ya. Bukan cuma tugas pastor. Bahasa komitmen untuk melayani anak ini. Yang haus dan lapar mengenal Yesus. Karena hidup di agama sebelumnya adalah hukum. Hukum. Dosa. Dan saya berkomitmen untuk melayani seminggu 2 kali. Senin, Kamis. Kenapa perlu? Kita perlu melayani orang seperti ini. Pertanyaannya teologi sekali. Saya berpikir dia tidak mengerti. Dia, ternyata pintar anak ini, saudara. Pertanyaannya tajam. Dan itu penting untuk seorang mengerti siapa Yesus. Gereja itu universal dan lokal. Dalam arti universal berarti besar, saudara. Gereja terdiri atas semua orang pada zaman ini. Jadi sejak zamannya Yesus itu gereja mulai berdiri. Dan mulai dari itu sampai nanti dia datang. Itu gereja universal. Kepala gerejanya adalah Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Saudara, itu Tuhan Yesus. Saudara, dan gereja itu dilahirkan oleh apa? Roh Tuhan. Dan dibaptiskan menjadi satu tubuh. Yaitu gereja. Itu gereja, saudara. Pada zaman itu. Dan sampai hari ini. Itu universal. Kalau lokal seperti apa? Kita ini gereja lokal. Jadi bagaimana cara hidup gereja itu dipraktekkan dalam gereja lokal. Yang kisah para rasul tadi. Gereja itu adalah lokal.
Ya, menunjuk kepada suatu tempat yang lokal, tetapi dia juga universal. Jadi gereja lokal menjadi bagian yang universal. Tetapi saudara itu dibaptiskan menjadi dalam satu tubuh. 1 Korintus 12:13 bilang seperti ini. Sebab dalam satu roh kita semua. Baik dalam konteks yang lama maupun yang baru. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari apa? Satu roh. Itu gereja. Jadi nggak harus fight gereja dengan gereja. Kompetitor kita bukan gereja. Dunia. Tapi gereja untuk jadi satu lokal, menjadi satu universal. Dan kemudian menjadi lokal. Dia harus dibaptiskan menjadi satu tubuh. Diikat menjadi satu tubuh. Gitu maksudnya. Nah pertanyaannya, saudara, buat kita hari ini, percayakah saudara bahwa saudara kita menjadi satu tubuh di gereja lokal? Harus saudara. Kalau saudara masih bertanya apa saya menjadi bagian dalam gereja ini, saya terikat di mana ya? Saudara harus tahu dan tanya Tuhan di mana tempat saudara. Bagi saudara yang masih ragu-ragu, masih kurang yakin, di mana Tuhan menempatkan saya sebenarnya. Kita harus tahu itu. Supaya kita tidak menjadi kupu-kupu karismatik. Kupu-kupu rohani. Di sono. Benar itu universal. Tetapi kita juga harus terikat dalam satu gereja lokal. Universal. Saudara, Yesus datang, saudara diselamatkan. Tapi pertumbuhan kita itu penting. Kenapa kita harus bertumbuh? Kalau kita bertumbuh, kita akan berbuah. Kalau kita berbuah, berarti kita menghasilkan jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Bukan hanya buat kita. Jangan kita egois, mau menjadi gereja yang hanya saya mau masuk surga. Tapi kita dengarkan perintah Tuhan. Untuk apa kita ada di gereja lokal? Untuk apa kita diajar? Ajar mereka. Untuk apa sebenarnya? Kita mengalami pengajaran itu. Untuk kita pergi. Untuk kita membaptis. Amin. Itu tujuan saudara. Jadi terlalu banyak kekristenan yang ego. Ya, ini saudara. Gereja baik universal maupun lokal itu pada hari Pentakosta, Tuhan udah jelas lahir. 120 orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, Holy Spirit. Mereka berapi-api, mereka tersebar ke tempat-tempat lain. Dan Kisah Para Rasul ini menulis orang-orang yang di Yerusalem. Tetapi kemudian dia pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Diutus. Dan gereja itu dari 120 menjadi 3.000. Kemudian menjadi 5.000. Saudara lihat progres daripada gereja. Terus untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini ada berapa miliar orang Kristen di dunia ini. Saudara, kalau masih ada satu yang kehilangan di prinsip Tuhan Yesus, cari yang satu. Tinggalkan 99, cari yang satu. Karena satu itu berharga buat Tuhan. Itu gunanya kita ada di gereja. Amin. Mencari apa yang Tuhan mau. Dalam kehidupan mereka, kehidupan Kisah Para Rasul itu saudara. 41-47. Apa yang mereka ajar? Tuhan bilang ajar kan? Ajarkan mereka. Ajar mereka. Didas kontes. Apa yang diajarkan? Doktrin. Didake. Doktrin. Jadi bukan pengajaran kita. Doktrin. Bukan aturan-aturan gereja. Gereja terpecah karena aturan-aturan, dogma. Tapi yang Tuhan mau benar-benar biblikal. Doktrin apa yang Tuhan ajar kepada jemaatnya. Dan inilah kita bersyukur. Suatu saya melihat Every Nation. Saya ngomong juga dengan beberapa orang. Sebenarnya saya sungguh bangga melihat gereja ini. Saya melihat doktrin. Saya suka teologi saudara. Dan saya melihat doktrin yang begitu luar biasa. Dan bisa dipraktekkan. Pastor Sip membuat ini doktrin menjadi mudah. Menjadi simple. Tidak jelimet. Dan bisa dipraktekkan. Kalau saja saudara mau terlibat ini. Maka gereja kita ini sungguh-sungguh akan menjawab apa yang dikatakan. Menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Wow, sangat luar biasa, powerful. Maka saya selalu bilang sama istri saya. Setiap orang saya ketemu. Saya sungguh saudara bangga berada dalam keluarga rohani ini. Tapi saya tidak mau menjadi sombong. Karena Tuhan menentang sikap sombong. Tapi bangga saudara. Ini keluarga rohani buat saya. Itulah gereja lokal. Amin. Mereka bersekutu kita lihat tadi. Mereka bersekutu. Mereka beribadah bersama-sama.
Mereka memberikan sumbangan kepada yang orang satu dengan yang lain. Kepada orang-orang miskin, kepada para janda. Itu kehidupan sosial mereka. Karena orang suka kehidupan gereja seperti ini. Itu gereja lokal dan universal. Terus apa tujuan gereja? Saya cuma bagi 2 poin ini. Tujuan gereja apa? Saudara, tujuan gereja, saudara, kita dikumpulkan untuk melayani tubuh Kristus. Dan kita dikumpulkan untuk kita disebarkan ke seluruh dunia. Cuma 2. Dikumpulkan untuk melayani tubuh Kristus, artinya kita harus menjadi dewasa. Efesus bilang seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Kita harus melayani. Efesus 4:11-13. Kita harus melayani. Begitu saudara melayani, saudara akan menjadi dewasa. Kalau saudara tidak pernah mengambil bagian dalam pelayanan, saudara akan menjadi anak-anak rohani terus. Saudara akan lihat kekurangan saudara. Saudara akan berkata, aku tidak mampu. Yang di Bogor mengatakan, itu Pastor Linda saja. Kira-kira gitu. Tapi berapapun usia saudara, saudara bisa membawa menantu saudara, ponakan saudara, cucu saudara, saudara mengambil bagian dalam pelayanan. Pasti bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena kuasa itu bukan dari kita. Bukan dari pastor. Kuasa itu eksosia, datangnya dari Tuhan. Kita hanya perlu bangkitkan dunamis kita. Kita bergairah, kita menangkap dengan dunamis kita. Kita nangkap roh itu dan kita terbakar dan kita melakukan. Pada saat itu engkau akan menjadi dewasa. Amin. Daripada duduk diam. Engkau akan menjadi dewasa karena apa? Engkau menghadapi tantangan. Engkau menghadapi rintangan. Engkau menghadapi sesuatu yang tidak pernah kau pikir. Engkau berkata, tidak semudah ini ternyata. Memang. Tetapi engkau akan dewasa memikul salib Tuhan. Saudara mau bertumbuh menjadi dewasa? Itu gunanya kita di gereja lokal. Melayani di gereja lokal. Kita akan menghadapi bermacam-macam orang kan. Akhirnya mengajar kita. Oh, si Ain ternyata begini. Si B begini. Bagaimana caranya? Kita minta hikmat dari Tuhan. Untuk mengajar. Untuk memimpin orang-orang ini melayani Tuhan. Jadi kita kumpul untuk melayani. Ya. Berikan makanan rohani. Efesus 4 ayat 13. Supaya kita menjadi dewasa. Apa yang dilakukan gereja mula-mula sampai hari ini? Ya doktrin. Pentingnya doktrin. Oh penting saudara. Doktrin itu penting. Nah apa itu doktrin? Doktrin ada Bible. Doktrin yang gereja mula-mula bangun apa saudara doktrinnya? Injil. Injil. Saudara tahu kalau bilang Injil kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Doktrin. Berarti Injil. Injil kabar baik. Apa itu kabar baik? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang buat kita. Menyelamatkan kita. Dia mati buat kita. Dia naik ke surga. Dan dia mengatakan pergi beritakan Injil. Simple. Amin. Jadi Injil yang mereka beritakan. Jadi kalau kita bicara kisah para rasul ini seri kedua daripada Lukas. Karena penulisnya Lukas. Itulah yang mereka beritakan saudara. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Kan menjadi dewasa. Kalau saudara kita hanya mau duduk, dengar, diam dan pulang. Dan tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu bukan, saudara tidak, gereja kita tidak mencapai apa tujuan Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang ego. Saya tidak bilang berdosa, enggak berdosa itu. Tapi kita menjadi egois. Tapi purpose Tuhan apa? Kenapa saudara kita ada di gereja lokal? Untuk apa sebenarnya? Untuk meramaikan, untuk bikin penuh kursi? Bukan. Untuk kerajaan Allah. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kenapa? 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu. Ada masih anak cucunya masih susu kan? Kalau susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah ini kan tantangan buat kita. Jadi kalau saudara mau tahu lebih jauh kebenaran. Jangan mau minum susu terus. Merek apapun. Amin. Jangan saudara. Harus makanannya bertumbuh menjadi keras. Sebab ia adalah anak kecil. Hanya anak kecil yang seperti itu. Ya, ditipu-tipu kasih susu. Kita mau didinak bobok dengan begini terus. Enggak boleh, amin. Enggak mencapai tujuan Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk apa?
orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi tujuannya kita di gereja melatih panca indera rohani kita. Supaya kita bisa melihat apa yang Yesus lihat. Supaya kita bisa merasa apa yang Yesus rasa. Apa perasaan Yesus? Kalau dia lihat orang terhilang, dia lihat orang sakit, dia lihat Lazarus mati, apa perasaan dia? Tergeraklah dia oleh belas kasihan. Sampai pada titik ini gereja, setiap saudara harus punya perasaan seperti apa yang Yesus rasa, tergerak oleh belas kasihan. Bukan program. Capek kita bikin program kalau saudara kita tidak punya belas kasihan. Kita akan cari nama, kita akan cari untung. Tapi ketika saudara kita punya belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, maka yang eksosia itu akan bekerja melalui dunamis saudara. Dia akan bekerja dan dia akan hidup karena pesannya adalah Injil. Gitu saudara, amin. Orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih. Kita bersekutu. Di Kisah Para Rasul 2, mereka bersekutu. Apalagi saudara, dalam persekutuan mereka banyak yang mereka buat. Pelayanan, banyak hal. Bukan bersekutu untuk yang lain, tapi berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Mereka melakukan ibadah. Seperti kita ini, ibadah. Tapi bukan sekedar ibadah-ibadahan. Supaya menjadi dewasa. Yang kedua, disebar ke seluruh dunia. Melayani dunia, itu panggilan gereja. Kita disebarkan ke seluruh dunia. Itu yang Tuhan mau. Amin. Mari saudara. Karena kita bersyukur di Everydation. Ada di mana-mana, bangsa-bangsa. Tapi mulailah saudara tersebar yang paling dekat. Di mana saudara? Tempat kerja saudara. Keluarga saudara. Mari kita mulai mengabarkan Injil. Amin. Saudara duduk di sini, saudara mendapatkan pengajaran. Saudara diajar, saudara dimuridkan. Untuk tujuannya kita dewasa, orang yang dewasa punya panca indera yang terlatih. Setelah itu dia punya mata untuk melihat. Mata seperti mata Yesus, hati seperti hati Yesus, perasaan seperti perasaan Yesus. Tapi saya bukan Yesus. Begitu saudara bilang kan? Holy Spirit dalam diri saudara. Dialah pribadi Allah yang ketiga. Yang akan berbicara kepada saudara. Yang akan menggerakkan saudara. Untuk punya perasaan dan seperti ini. Itu Tuhan. Luar biasa. Kita ada di satu gereja lokal. Gereja Alkitab berkata makin digoncang, makin digoncang, makin digoncang. Dia makin dipadatkan. Tidak hancur. Kerajaan-kerajaan hancur. Saudara bisa lihat Romawi hancur. Kerajaan apa? Inggris timbul tenggelam. Kolonialisme itu naik turun mati saudara. Tapi gereja akan kekal sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Holy Spirit dalam gereja. Itu yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Karena itu saya mengajak saudara. Mari kita perhatikan cara hidup kita. Mari kita bangun cara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Begitulah cara yang berkenan kepadanya. Dengan rasa hormat dan takut kepada Allah. Karena Tuhan juga bilang, saya tutup dengan Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, ini perumpamaan Yesus mengenai gerejanya. Ya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Paksa. Karena mereka sedang ditawan oleh setan. Mereka sedang diikat oleh pikiran-pikiran jahat. Mereka dibelenggu oleh masalah. Dan mereka tidak tertarik dengan Tuhan. Mereka tidak tertarik dengan gereja. Mereka dikasih pikiran-pikiran untuk apa lu masuk gereja. Gereja itu bermasalah. Gereja itu seperti ini. Gereja itu begini. Tuhan membuat segala sesuatu baru saudara. Pergi. Ambil mereka. Bukan kita paksa tarik. Bukan gitu. Ini bicara spiritual. Paksa artinya saudara bertempur, saudara berdoa, saudara punya belas kasihan, saudara mengikat apa yang terikat kepada keluarga ini. Mereka mungkin diikat sakit-sakit penyakit. Mereka punya masalah keluarga. Banyak hal yang mereka menjadi ciut. Berdoa, desak setan, supaya setan mundur dari mereka. Dan saudara beritakan Injil kepada mereka. Injil yang melepaskan mereka. Dari setiap ikatan, dari setiap belenggu. Amin. Itu panggilan kita. Itu tujuan kita. Kenapa kita ada di gereja lokal? Kita diperlengkapi di tempat ini. Dan Tuhan aku berdoa.
terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan membakar kami. Supaya kami mengerti tujuan kami Tuhan. Kenapa kami ada di gereja lokal. Kami mengerti tujuan kami. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Terus Tuhan bakar kami. Terus Tuhan kami boleh mengerti tujuan panggilan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya satu nama yang kami beritakan. Nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Jesus. Jesus be the name. Jesus. Saudara mari, saudara kita angkat lagu ini satu. Jesus be the name. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Thank you Jesus. Let's worship Him. Jesus be the name. Jesus be the name. Yes Lord. Jesus Be the name. Mari kita bangkit berdiri saudara. all the glory. Jesus. Jesus be the name. Yes Lord. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Yes, Say Lord. Jesus. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus. Jesus be the name. Your name. Jesus be the name. Jesus' name. Jesus be the name that gets all the glory. Yes, Lord. Jesus. Jesus be the name. Panggil nama Yesus saudara. Jesus be the Jesus. name. Jesus. Jesus be Jesus. the name that gets all the glory. Oh Jesus. Jesus. Jesus be the name. Your name. Jesus be the name. Jesus. Jesus be the name. That gets all the glory. Dari sejarah gereja sampai hari ini, nama ini akan terus didengungkan. Karena nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. Tidak ada nama yang lain. Hanya Yesus. Amin saudara. Tangkap ini. Kalau saudara melakukan sesuatu perintah Tuhan, aku percaya nama Yesus. Nama itu menjadi penyelamat bagi setiap mereka yang terhilang. Nama itu adalah nama kesembuhan bagi mereka yang sakit. Nama itu adalah nama yang menyediakan bagi mereka yang berkekurangan. Nama Yesus, bukan nama yang lain. Gereja hanya membawa nama Yesus. Nama yang ditinggikan, nama di atas segala nama, nama Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Haleluya. Saudara yang nangkap ini, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. God bless, Tuhan memberkati.